Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suheri. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Rajabasa, tepatnya di Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Dan saya juga merupakan mahasiswa PPG Batch 2 UIN Wali Songo Semarang tahun 2024-2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 7, yang dimana materinya adalah sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, untuk kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum dimulai pembelajarannya, Bapak akan absen di kelas 7A. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik, alhamdulillah hadir semua. Oke anak-anak, seperti biasa dalam pembiasaan kita di sekolah, ya, kita setiap pagi sebelum mulai dalam pembelajaran kita akan melakukan ataupun membaca Al-Quran, dan jadwal sudah disiapkan atau sudah disediakan oleh sekolah per kelas masing-masing berbeda. Dari kelas ini jadwal kita membaca Quran surat apa? Abasa. Abasa. Ya, sudah, kita mulai membaca Quran surat Abasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna. Shadaqallahul adzim. Anak-anak, siap kan? Oke anak-anak, setelah kita tadi baca Al-Quran, alhamdulillah pembiasaan kita di sekolah ini. Dan sebelum masuk pada pembelajaran inti, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita di hari ini, ya, dalam mengenal tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah kita atau kalian peserta didik memahami pengertian sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Kemudian yang kedua, kalian atau peserta didik memahami tata cara sujud tilawah dan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, kalian atau peserta didik mampu memperhatikan apa? Sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud Sahwi. dan sujud sahwi. Sip. Artinya dalam pembelajaran ini kalian atau peserta didik memiliki tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik atau kalian dapat mengerti tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi.
Kemudian kalian juga dalam pembelajaran ini diharapkan kalian memahami tata cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud syahwi. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan mampu mempraktikkan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud syahwi. Oke anak-anak, setelah tadi Bapak menyampaikan dua pembelajarannya, oke, apa kabar kalian semua hari ini? Biasa, oke. Bapak ada pertanyaan ini. Siapa yang tadi mandi sholat subuh? Siapa yang sholat hari subuh sholat subuh? Oke, sholat subuh semuanya. Alhamdulillah. Siapa yang nggak sholat subuh? Bibi, kenapa Bibi nggak sholat subuh? Oh, lagi halangan. Kalau halangan memang tidak kita diwajibkan untuk melakukan ibadah, ya, ngaji, sholat dan segala macam. Karena kalau kita melakukan ibadah itu adalah perbuatan yang diharamkan. Karena kita dalam keadaan kok kotor, yang berbuat kalau lagi halangan. Oke, Bapak ada motivasi untuk kalian hari ini. Motivasinya adalah gak apa-apa capek hari ini karena untuk belajar daripada nanti capek di masa tua karena kalian adalah bekerja. Ya, capek dalam bersekolah itu lebih baik daripada kalian capek dalam bekerja. Maksudnya apa? Kita lelah seperti ini belajar terus belajar, tapi kedepannya insya Allah nanti sukses. Sebelum kita memasuki pelajaran di inti, ya pembelajaran inti kita, Bapak ada pertanyaan untuk kalian semua. Sebelumnya, apakah kalian tahu tentang sujud syukur, sujud syahwi, sujud tilawah? Ada yang tahu? Ya? Sujud syukur. Apa? Sujud syukur merupakan salah satu rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur merupakan salah satu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Ada lagi yang tahu? Pak. Ya, apa? Rasa syukur itu kayak kita mendapatkan rezeki ya, Pak? Oh, betul. Kayak kita itu lagi dapat rezeki, dapat rezeki kita itu merasa bersyukur kepada Allah. Betul. Nanti akan Bapak jelaskan lebih mendalam tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud syahwi. Oke, pada pembelajaran ini kita akan menggunakan metode PJBL, Project Based Learning. Ya, pada pembelajaran ini kita diharapkan atau kalian semua diharapkan memiliki sebuah project. Ya, dalam kesempatan kali ini yang Bapak inginkan adalah kalian semua membuat video tutorial sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud syahwi. Nah, ketika kalian sudah melakukan pembelajaran ini, Bapak harapkan kalian semua bisa membuat sebuah video tutorial cara melakukan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud syahwi. Ketika kalian sudah memahami pembelajaran di hari ini, paham semua anak-anak? Paham. Oke, tadi rancangan proyek kita tadi adalah kalian dapat membuat video tutorial tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud syahwi. Pada kesempatan kali ini atau pembelajaran hari ini kita harus memahami dulu tentang 3 sujud itu. Baru nanti kita akan kalian dapat melaksanakan video tutorial sujud tadi. Paham? Paham. Pada kesempatan kali ini juga kalian akan Bapak berikan video tentang pemahaman materi sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud syahwi. Untuk maka kalian semua silahkan melihat videonya dengan sesama dan pahami maksud dari video itu sendiri. Paham?
أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Dan setelah itu langsung salam. Adapun hikmah sujud syukur yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu merasa di dekat kita karena kita berusaha mengingatnya. Yang kedua, memperoleh banyak kepuasan batin karena kita selalu berusaha berterima kasih atas nikmat yang telah kita peroleh. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menambah nikmat kepada orang yang selalu bersyukur. Peserta didik sekalian, pembahasan kita selanjutnya adalah sujud tilawah. Pernahkah kalian menemukan ayat di dalam Al-Quran seperti ini yang di dalamnya ada tanda semacam tanda sejadah seperti itu? Nah, ini adalah salah satu tanda dari ayat sujud tilawah. Apa sih sebetulnya sujud tilawah itu? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat yang sajadah. Kalau melakukannya adalah sunnah. Adapun dari sujud tilawah di dalam hadis riwayat Muslim, an Abi Hurairah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qara'a ibnu adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya waylata umira banu adam bis-sujudi fasajada falahul jannatu wa umirtu bis-sujudi fa'asaitu faliyan nar. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila anak Adam atau manusia membaca ayat sajadah lalu ia sujud, maka setan tersingkir dan menangis. Seraya setan berkata, hai celakalah, anak Adam manusia disuruh sujud, lantas ia sujud, maka baginya surga, dan aku disuruh sujud, tapi aku tidak mau, maka bagiku neraka. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah tentang syarat sujud tilawah. Yang pertama, sujud dari atas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Dan yang keempat, setelah mendengar atau setelah membaca ayat sajadah. Adapun hukum sujud tilawah, yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud, yang keempat duduk setelah sujud, lalu kemudian salam. Nah, di sini ada 15 ayat-ayat sajadah, antara lain terdapat dalam surah Al-A'raf yang berada di akhir ayat walau yasjudun, dan kemudian surah Al-A'raf ayat 15 bil qulubi wal absar, kemudian surah An-Nahl ayat 50 wa yaf'aluna ma yu'marun, surah Al-Isra ayat 109 wa yaziduhum khushu'a, surah Maryam ayat 58 kharru sujadan wa rukiyya, surah Al-Hajj ayat 12 innallaha yaf'alu ma yasha, surah Al-Hajj ayat 77 la'allakum tuflihun, surah Al-Furqan ayat 60 wa zadahum nufura, surah An-Nahl ayat 26 Rabbul 'arsyil 'azim. Lalu surah As-Sajdah ayat 15 ma'hum la yastajibun, surah As-Sad ayat 24 wa kharru raki'an wa anab, surah An-Naml ayat 38 ma'hum la yasma'un, surah An-Najm akhir ayat fasjudu lillahi wa'budu, surah Al-Insyiqaq ayat 21 la yasjudun, surah Al-Alaq di akhir ayat wasjud wa qatarib. Nah, peserta didik sekalian, selanjutnya bagaimana tata cara melaksanakan sujud tilawah? Ada dua cara. Yang pertama adalah saat berada di dalam sholat atau saat sedang melaksanakan sholat. Kemudian pada saat melaksanakan sholat tersebut, imam membaca salah satu dari ayat sajadah tersebut. Ketika sedang sholat, kemudian mendengar atau membaca ayat sajadah, maka langsunglah sujud. Setelah sujud, kemudian kembali lagi ke posisi semula, melanjutkan sholatnya atau melanjutkan ayat yang sedang dibacakan. Cara yang kedua adalah pada saat di luar sholat. Nah, sujud tilawah di saat di luar sholat ini berarti posisi kita sedang membaca Al-Quran atau sedang mendengar ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Caranya kita niat, lalu takbiratul ihram, kemudian langsung sujud, kemudian duduk, lalu salam. Bagaimana dengan bacaan sujud tilawah? Bacaan sujud tilawah adalah sebagai berikut. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa aqfarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Selanjutnya adalah hikmah sujud tilawah. Yang pertama, setan akan selalu menghindar dari kita
Oke anak-anak, tadi sudah kalian lihat video tentang sujud tilawah, sujud syukur dan sujud syahid. Untuk itu, setelah kalian lihat dalam pembelajaran ini, Bapak memiliki LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Oke, lembar kerja peserta didik. Untuk itu, Bapak bagikan LKPD ke kalian semua. Nanti kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, nanti akan dipresentasikan. Dibagi menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Itu setelah nanti Bapak bagikan LKPD, kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, nanti perwakilan dari masing-masing kelompok silakan maju ke depan, ya, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari yang kelompok kerja. Paham semua? Paham. Ya. Itu silakan dikerjakan. Oke, ini untuk kelompok 2. Silakan dikerjakan. Oke. Jika ada beberapa kesulitan, silakan tanyakan ke Bapak, ya. Kalau memang sulit, benar-benar sulit. Oke? Ya, bisa ya dikerjakan ya? Mudah atau sulit? Sedang, agak sedang, agak mudah, agak sulit, sedang-sedang ya. Yang bisa semua? Bisa ya? Agak mudah, sedang, apa sulit? Sedang ya? Kalau mau bertanya silakan bertanya ya, boleh kalau emang ada yang sulit, gimana ya? Paham? Paham anak-anak? Pak, nanya. Ya, Doanya ini arahnya apa ini? boleh Arabnya, boleh ini aja pakai tulisan bahasa Indonesia. Ya. Kalau lebih bagus lagi ditulis Arabnya sama artinya juga, paham? Apa? Iya, sama. Oke, anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Oke, apakah sudah mulai pusing? Pusing. Ngantuk? Udah ada lelah? Nah, supaya kalian itu agar bisa lebih aktif lagi, supaya enggak terlalu ngantuk lagi, bukan enggak ngantuk ya. Pasti kalau kita ini sudah agak siang, makanya kita agak ngantuk. Jadi supaya kita enggak ngantuk, enggak lelah, kita adakan video ice breaking. Jadi silakan untuk anak-anak berdiri semua. Berdiri. Ayo berdiri. Nah, ice breaking sebentar supaya enggak ngantuk lagi. Ya, supaya enggak terlalu lelah lagi. Oke, kita video dan video ice breaking senang. Tepuk pinggang. 6 menit dan kasih tepuk pakai tangan aja. Oke, 1, 2, 3. Oke, anak-anak sudah mulai nggak seberapa ngantuk lagi? Agak capek lagi sekarang? Oke. Setelah tadi kalian SDG, kalian kan sudah tuh ngerjain KPD-nya. Setelah ngerjain KPD, yuk masing-masing kelompok perwakilan maju ke depan untuk presentasi. Siapa yang maju duluan? Oke, kelompok dulu boleh. Silakan maju. Ribi sama siapa? Anita. Ya, boleh. Ribi sama Anita. Silakan presentasikan hasilnya. Oh, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, silakan. Jelaskan yang dimaksud dengan sujud sahwi dan tuliskan 2 sujud sahwi. Yang dimaksud dengan sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut dan yang ini, kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. 4. Sebutkan hikmah dari sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi.
Orang yang mendapatkan umat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri hingga menjadi angkuh atau sombong. Memperoleh kekuasaan batin berkaitan dengan anugerah diterima Allah. Tapi kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga salah. Tilawah, jauhkan dari godaan setan, mendekatkan diri kepada Allah. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih plus atau tangan. Ya, selanjutnya kelompok 1 silakan maju. Pastikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jelaskan yang dimaksud dengan sujud syukur dan tuliskan doa sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Oke. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar dan tiada kekuatan serta data upaya kecuali atas izin Allah yang Maha tinggi dan Maha agung. Oke. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sujud tilawah dan tuliskan doa sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar. Salat dibalik pada saat membaca menghafal sendiri atau pada saat mendengarnya. Aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku Tuhan yang membutuhkan pendengaran dan menciptakan dengan kekuasaannya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus presentasinya. Kasih tepuk tangan. Oke, silakan kumpul LKPD-nya ke depan perwakilan dari kelompoknya. Oke, baik anak-anak semua, tadi sudah presentasi alhamdulillah bagus-bagus semua dari kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, dari pembelajaran ini kita dapat memberikan sebuah kesimpulan dan Bapak akan menyampaikan kesimpulan itu sendiri. Yang pertama, tentunya kita mengetahui bahwa sujud syukur tadi sujud tentang apa? Nak? Berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud syukur itu adalah sujud rasa terima kasih kepada Allah. Oke, terima kasih dari apa? Terima kasih karena mendapat Rezeki. Oke, mendapat rezeki, kemudian yang kedua terhindar Dari bahaya. Oke, terhindar dari bahaya. Kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah tadi adalah sujud tentang apa? Ketika kita mendengar ayat-ayat sajadah. Ketika kita mendengar ayat-ayat sajadah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya. Kemudian sujud syahwi. Apa tadi sujud syahwi? Sujud ketika kita lupa akan rukun sholat, baik tasyahud maupun sujud maupun yang lainnya, rukun sholat. Yang paling sering kita lakukan adalah ketika kita lupa rakaat sholat. Sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan ketika lupa rukun sholat atau rakaat sholat. Ketiga sujud ini hukumnya adalah apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Oke. Kemudian dari pembelajaran ini, setelah kita belajar ini minggu besok kita akan atau kalian akan Bapak berikan tugas membuat video tutorial tentang sujud syukur, sujud tilawah dan sujud syahwi. Kalian semua membuat video tutorial karena kita pembelajaran kali ini menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Oke. Ketika selesai pembelajaran kita dapat membuat project atau produk. Paham? Dan produk yang Bapak inginkan adalah kita membuat video tutorial tentang sujud. Oke, baik anak-anak semua. Setelah kita tadi melakukan banyak sekali pembelajaran, alhamdulillah pada hari ini materi kita adalah tentang sujud. Sujud apa aja? Sujud syukur, sujud tilawah, sujud syahwi. Alhamdulillah setelah kita laksanakan dan Bapak harapkan kalian semua dapat membuat video tutorial tentang sujud tadi. Iya, Pak. Oke, kemudian
Setelah ini kita akan tutup dengan doa. Sebelum ditutupnya pembelajaran hari ini, ya, mari kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Ya, silakan ketua kelas untuk tutup membaca doa. Siap. Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu besok. Ya. Ya. Silakan boleh keluar.